Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus dan para murid tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudari yang bernama Maria. Maria duduk di dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta amat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan mengusahakan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang takkan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Kisah Injil hari ini selalu mengingatkan saya pada awal-awal saya menjadi imam, mengikuti program paroki, Dewan Paroki waktu itu untuk KKDP, kunjungan keluarga bersama dengan Dewan Paroki. Nah, semangat saya ketika pertama kali ikut kunjungan bersama dengan tim. Yang terjadi adalah dari 10 keluarga, dimulai kunjungan jam 4 sore, semua 10 keluarga itu nyugui. Saya ngampet karena beseren. Jadi sampai sekitar jam 8 perut itu rasanya wes ora kuat-kuat toh ya. Enggak kuat. Karena bisa dibayangkan 10 keluarga memberi jamuan dan meminta untuk menyantapnya. Kalau tidak disantap, ora ilok itu kan. Itu awal saya. Lalu saya pindah paroki, saya juga membuat program untuk kunjungan keluarga dengan ketentuan dilarang nyugui karena berdasarkan pengalaman. Tapi resikonya adalah ada ya satu lingkungan yang tertib. Tertib itu ya mengikuti apa yang saya harapkan. Dari 10 keluarga tidak ada satupun yang nyugui. Tenggorokanku jan rasane ngene. Lalu perjalanan berikutnya saya membawa minuman ya, 1 botol. Tapi ada juga yang diatur awal, akhir dan tengah. Nah, kisah ini muncul ketika selalu membaca bacaan Injil ini. Karena apa? Umat itu seringkali mengusahakan yang terbaik bagi tamu, utamanya Romo dan Dewan itu ya. Tapi lupa, sebetulnya yang dibutuhkan adalah perjumpaan personal, mendengarkan, berbagi cerita, dobos, ngalor ngidul, sok-sok ya bumbu ngerasani barang itu kan. Ini mendekatkan dan ini sifatnya sangat personal dan membangkitkan kembali semangat hidup beriman. Maka kalau tadi kita mendengarkan bacaan Injil, kita kerap menjatuhkan penghakiman. Berarti Marta itu tidak tepat, sementara Maria tepat. Karena Yesus tadi juga mengatakan begini kan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sementara itu kalau kita merenungkan lebih jauh sekurang-kurangnya saya, kita diajak sebetulnya 2 perempuan ini dengan kisah mereka diajak untuk hidup itu seimbang. Jangan sampai menjadi pribadi yang berdoa terus lupa pekerjaan. Tapi juga jangan menjadi pribadi yang sibuk terus tapi lupa berdoa. Maka pertanyaannya adalah mana yang menurut Tuhan hari ini lebih penting? Yang lebih penting adalah tetap menjalin relasi dengan Tuhan, mengusahakan diri dekat dengan Tuhan, duduk dan mendengarkan, dan dari situlah
timbul bekal rohani, kekuatan rohani, daya rohani untuk menjalankan aktivitas-aktivitas selanjutnya. Maka menjadi pribadi yang sibuk, jatuh pada aktivisme, ngalor ngidul ngetan ngulon, tetapi kalau tidak diletakkan pada dasarnya, pada pokoknya, yakni tinggal dalam Kristus, itu akan mudah mengalami kekeringan. Maka kita diingatkan, mari seluruh aktivitas kita, pelayanan kita, jangan lupa kita juga duduk hening mendengarkan sabda Tuhan. Setidak-tidaknya kita diam sekian menit di hadapan Tuhan tanpa banyak bicara. Biarlah Tuhan memberikan sabdanya, memberikan perkataannya, dan meneguhkan kita yang akan melanjutkan aktivitas, perjuangan, peziaran, bahkan pergumulan hidup kita masing-masing. Moga-moga kita menjadi pribadi-pribadi yang seimbang. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.